Oke deh, yuk mari kita mulai live malam hari ini ya. Aku matiin dulu komennya. Ada bola nggak malam ini? Halo Budi Kaiing. Ya, tak matiin dulu komennya. Start dari sini ya. IHSG, apa kabarnya IHSG? IHSG-nya ini udah kayak apa ya? Volatile banget IHSG tuh. Jadi sebenarnya kalau aku bilang sekali lagi IHSG nggak usah terlalu dipantengin karena kita lebih penting ngelihat saham per saham. Tapi ada juga tuh orang yang suka ngelihat IHSG, tebak-tebakan IHSG mau kemana. Buat aku yang terpenting sahamnya. Nah, jadi IHSG sendiri ini dia sempat nyentuh garis yang aku kasih warna merah. Ini support yang sangat kuat sekali. Jadi kemarin IHSG sempat jatuh dari sekitar pertengahan bulan September sampai bottomnya di tanggal 8 Oktober, 4 dan 8 Oktober. Itu nyentuh level 7448. Ya, 7448 atau 7449, beda-beda dikit di sini ya. Ini gampang banget, tinggal taruh satu garis di high-nya 13 Maret dan dia nyentuh di sini. Gerakannya kayak saham gorengan. Jadi sebenarnya apa yang menggerakkan dia ya Anda tahulah ya. Saya nggak ngomong saham-saham ini saham gorengan, tapi saham-saham ini adalah saham yang berfluktuasi. Dan saham Papa PP hari ini fluktuasinya, volatility-nya lumayan tinggi. Jadi sementara kita masih wait and see dulu, belum masuk. Bukan masalah dia bisa naik atau nggak bisa naik, bukan soal dia bisa atau nggak bisa naik ya. Tapi intinya sekali lagi lebih ngelihat ke resikonya gitu. Brand masih belum stabil patternnya, oke ya. Terus kita mau lihat selain brand, kita mau lihat TPIA gimana dari saham Papa PP. Belum banyak ditanyain, ini juga masih sideways aja. Selain TPIA, kita coba lihat cuan yang banyak ditanyain juga belakangan ini. Ini naik dengan volume transaksi kecil. Jadi menurut aku sih belum lah ya. Terus satu lagi BRPT. BRPT ini dia ketahan supportnya dan mantul dikit, tapi kita pilih yang lain dulu aja. Nah, jadi apa sih yang membuat IHSG hari ini naik signifikan itu? Selain ada BRPT, cuan dan brand yang naik 3-4%, ini saham-saham big banks juga naik signifikan. Perhatiin di sini. Ini ada saham BBCA. Ya, kita lihat ya di sini ya, BBCA. Nah, dia sideways saja sih, antara range 10.150 sampai 10.950. Buat trading jangka pendek nanggung banget buat trading jangka pendek. Jadi 10.150 itu udah kena di tanggal 8 Oktober, ini pas China marketnya buka abis libur panjang. Waktu itu sempat turun di 26 September ya, 26 September sampai tanggal 7 Oktober ini karena faktor katanya China mau kasih stimulus, jadi banyak duit yang pindah ke sana. Ternyata cuman sentimen jangka pendek. Masih ingat ya teman-teman? Kalau masih ingat ditulis. Waktu itu aku ada bilang tenang aja lah, itu cuman sentimen jangka pendek aja, dan kemungkinan besar ya itu jadi satu berita atau satu news yang bikin orang tuh seringkali takut ya, dan mereka buang barang. Tapi perhatiin di sini. Nah, ini siapa yang buyback di sini? Yang bisa bikin naik di sini ini investor besar, oke ya. Terus senang banget ya CRRDML, senang banget, terima kasih Miss. Oke, sama-sama. Ya, aku akan lanjutkan dengan saham yang lainnya.
saham BMRI dulu. BMRI juga bottomnya sama sekitaran tanggal 7 atau 8 Oktober kemarin. Terus katanya besok LK-nya keluar BCA. Iya, menurut aku sih BCA masih bagus baik buat jangka menengah maupun jangka panjang, meskipun dalam jangka pendek udah pada nanggung sebenarnya. BMRI juga udah pada nanggung buat jangka pendeknya. Jadi hopefully teman-teman nggak panik buang BCA dan BMRI di akhir September kemarin. Kenapa? Karena ya itu cuman sementara doang gitu. Jadi cuma sementara doang. Laporan keuangan banking udah ada. Ntar ya, kita akan update lagi. Kita lihat dulu secara teknikalnya. Kurang lebih trennya masih akan oke untuk jangka panjang, jangka menengahnya sideways aja. Sebenarnya aku kalau ngelihat chart kayak gini, chartnya BMRI kayak gini, ini sebenarnya aku mewaspadai koreksi atau retracement selama setidaknya 2 bulan berturut-turut ya. Jadi ini naiknya udah tinggi banget gitu, tapi dia nggak mau turun. Jadi ya buat yang long term investing, hold aja. Aku punya BMRI buat long term investing, aku nggak jual-jual ya. Kalau misalkan mau trading, dipisahin accountnya. Boleh nggak sih untuk trading ini? Cuannya dikit nggak, gerakannya kan nggak terlalu signifikan. Nah buat teman-teman yang masih pemula sih ya masih oke sih ya, bisa kasih cuan dikit-dikit. Apalagi kalau kamu modalnya besar ya tetap aja sebenarnya hasilnya banyak. Oke, terus ini perhatikan di sini ada BBNI, gerakan IHSG basically belakangan ini mirip dengan saham perbankan. Kenapa? Karena brand dan AMMN waktu itu gerakannya nggak rame gitu loh. Jadi malah gerakannya belakangan ini mulai dalam tanda kutip tuh normal mengikuti saham-saham perbankan gede. BBNI udah mantul lumayan signifikan dalam jangka pendek tuh udah rawan banget profit taking, short termnya udah rawan profit taking. Kalau untuk jangka panjang pastinya masih oke. Jadi masih hold aja. Dan ini saham yang paling banyak ditanyain oleh teman-teman sejak bulan April kemarin. Ketika pada ketakutan ya kita nge-review bahwa oh nggak apa-apa, BMRI di 4.100 masih oke. Kalau bisa dikasih diskon sampai 3.800 itu lebih baik lagi. Ternyata banyak teman-teman yang masih polos-polosan investasi nungguin persis plek jiplek keteplek di angka 3.800 gitu loh, dimana angka itu ya belum tentu terjadi ya. Jadi maksud aku, kalau misalkan aku bilang support yang berikutnya, teman-teman yang investasi jangka panjang itu jangan nungguin di support tersebut. Nah jadi jangan harus pas jiplek-plek di support tersebut. Jadi waktu itu ada dikasih tahu berkali-kali nilai wajarnya sekitaran 4.600, di bawah 46 itu murah gitu. Ada yang nyicil-nyicil, ada yang nunggu yang pelit banget harus sampai 38, pas dia naik nggak kena 38 marah-marah nggak dapat barang. Tapi ada juga yang bersyukur dapat barang ya, namanya orang ya. Intinya ketika kita trading dan kita investasi, kita mesti punya, kata Warren Buffett, mesti punya apa? Self reliance gitu ya. Mesti harus belajar dulu dan yakin dengan apa yang dilakukan. Kesimpulannya, BBRI, BBNI, dan kawan-kawan sekarang sebenarnya semuanya sudah dalam posisi nanggung. Sekali lagi kalau ditanya yang paling murah yang mana secara technical, pattern, dan secara valuation, dari 4 big banks ini aku masih suka dengan BBRI. Secara valuation ya, tapi kalau secara growth-nya dan menimbang nanti presiden ganti, menteri ganti, jangan-jangan direksi ganti, hibara kita nggak tahu. Secara kepastiannya BCA tetap yang memegang faktor kepastian untuk tidak ada pergantian direksi gitu ya, dengan adanya pergantian presiden ini. Oke, nah jadi teman-teman, aku akan lanjutkan ke saham-saham yang berikutnya. Untuk 4 big banks, kira-kira kamu udah mantap belum? Tulis di komen kalau kamu merasa udah mantap. Nah hari ini tadi saham-saham Papa PP Bangun aku udah bahas sekilas tentang brand, cuan, dan BRPT, dan tidak ada trading recommendation atau investment recommendation. Tadi cuman bahas sekilas aja. Intinya aku pribadi belum tertarik juga untuk masuk ke situ. Bukan ngejelekin perusahaan atau gimana, tapi hanya karena timing dan ya secara liquidity aku masih belum tertarik gitu. Siap Mr. Shin. Pinggala Cokro Negoro, mantap. Oke.
Yuk kita mau bahas beberapa saham yang lain, tapi aku mau review dulu ada update makro dari Amerika ya. Oke, sebelum aku bahas update makro dari Amerika, aku mau review hari ini asing itu net buy 1,2 triliun yang banyak dibeli saham BCA. BCA udah nanggung, asing mau. Wah, asing nih gimana sih? Bukannya belinya kemarin pas di bawah, ya suka-suka dia toh. Dimana juga asing bisa masuk, bisa keluar gitu ya. Jadi asing lagi masuk, cuman retail remah-remah rengginang. Kalau beli sebaiknya kalau pas di support sekalian atau pas di breakout sekalian, jangan di tengah-tengah, oke? BMRI juga ada net buy 323,8 miliar, terus BRMS 222,7 miliar, ini juga tadi naiknya signifikan. Terus TLKM 109,1 miliar, terus SMGR 71 miliar. Nah, kemudian US Initial Jobless Claim Amerika, aku mau update dulu angka klaim pengangguran Amerika. Per 12 Oktober 2024 itu turun dari minggu sebelumnya 260.000 jadi 241.000. Ya, jadi perkiraannya stagnan di level 260.000. Sebenarnya ini merupakan satu perbaikan kondisi perekonomian di Amerika kalau kayak gini, tapi sifatnya tuh benar-benar temporer sih, bisa berubah lagi angka ini. Terus kalau ngelihat faktor yang lainnya masih melambat ekonomi Amerika, yaitu data yang terbaru adalah US Retail Sales. Nah, jadi pertumbuhan penjualan retail Amerika atau US Retail Sales di September 2024 ini turun, melambat secara tahunan. Sebelumnya tumbuh 2,2%, sekarang hanya 1,7% pertumbuhannya. Secara bulanan naik dari 0,1 sampai 0,4. Ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat itu agak melemah, tapi sebenarnya masih kuat, ya. Terus melemah tapi nggak sampai yang resesi gitu loh maksudnya. Terus bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pemerintah baru? Pemerintahan Presiden Jokowi udah sisa 2-3 hari aja dan akan berganti dengan pemerintahan presiden yang baru, Bapak Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya, oke. Nah, jadi proyeksi pertumbuhan ekonominya gimana di pemerintahan yang baru? Gubernur BI Bapak Peri Warjio itu bilang bahwa ekonomi di Indonesia itu tumbuh baik di kuartal 3 2024, didukung oleh investasi konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54,9% dari gross domestic product kita. Seperti biasanya GDP kita banyak yang didukung, banyak kontribusi yang menyumbang penghitungan GDP besar itu dari konsumsi rumah tangga alias apa? Belanja. Jadi masyarakat kalau makin banyak belanja itu semakin mendukung negara gitu ya. Terus ekspor non migas itu sebesar 21,37%. Nah, terus BI memproyeksikan pertumbuhan di tahun 2024-2025 tuh di angka 4,7 sampai 5,5%. Aku sendiri dan M-Trade Invest memperkirakan pertumbuhan perekonomian di era Prabowo ini gimana? Perkiraan aku positif. Kenapa? Karena ya kurang lebih ya dengan anggaran yang udah ditata atau dipersiapkan kemarin, nggak tahu kalau misalkan ada perubahan ya, itu dengan makan siang gratis itu akan mengurangi subsidi BBM, sehingga impact-nya buat sektor swasta itu juga akan positif, buat sektor properti juga akan positif dengan adanya wacana penghapusan pajak properti dengan total nilai 16% dan juga program 3 juta rumah ya per tahun, dimana kalau ada berapa ya selama kepemimpinan 4 atau 5 tahun sih, 4 atau 5 tahun ya, itu berarti ada sekitar 15 juta rumah yang bakalan dibangun. Dan ini impact-nya bukan cuma ke sektor properti aja, tapi juga ke sektor construction dan juga sektor semen, industri semen. Makanya beberapa hari ini semen mulai menggeliat. Nah, pertumbuhan perekonomiannya sendiri gimana? Sebenarnya kita nggak bisa ngomong pertumbuhan perekonomian Indonesia itu cuman dari faktor dalam negeri aja, tapi kita juga melihat secara global. Menurut aku Pak Prabowo jadi presiden ini timingnya tuh pas, hoki banget. Kenapa? Karena seiring dengan The Fed mau turunin suku bunga gitu. Nah, kalau The Fed mau turunin suku bunga, maka di Amerika di sana pengusaha-pengusahanya mereka jadi lebih berani berhutang, mereka
lebih berani bertransaksi, impor juga lebih berani, maka ekspor dari Indonesia ke sana juga akan lebih bagus. Plus China juga lagi ada stimulus, nerbitin obligasi gede-gedean untuk membantu masyarakatnya. Ini juga akan sangat berdampak positif buat Indonesia, terutama impor bahan bakar atau impor komoditas dari Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia tuh hoki banget, atau bisa dibilang juga masa kepemimpinan Presiden Prabowo ke depan dan juga Mas Gibran dan juga pastinya jajaran menterinya ini sangat terbantu ya. Kalau kita ngomongin pertumbuhan perekonomian sangat terbantu dengan kondisi global yang saat ini arahnya selama setahun ke depan akan positif. Nah, yang menarik sebenarnya yang saya ingin bagikan ke teman-teman semuanya, dengan adanya penurunan suku bunga secara bertahap sampai tahun 2025 nanti, seharusnya pasar saham itu bergerak positif atau bergerak bullish. Tapi ada beberapa hal yang kalian mesti waspadai di dalam jangka menengah, dalam jangka pendek. Entah gimana saya kok melihat saham-saham perbankan, terutama perbankan gede, ini agak-agak overvalue. Sehingga dengan melihat kondisi yang overvalue seperti ini, terutama BMRI ya, kemudian juga BBCA, akan sangat sehat sebenarnya jika ada retracement lagi di dalam beberapa bulan ke depan. Kata-kata saya ini tolong diingat, dicatat, dipegang. Jadi kalau misalkan di dalam beberapa bulan ke depan ada koreksi dari saham BMRI, jika kemungkinan turun sampai ke level sampai 10% dari angka sekarang sampai 15%, itu masih normal. Itu masih normal. Jadi Anda jangan ketakutan ya. Jadi beruntunglah Anda yang ikut live malam hari ini karena Anda mungkin udah antisipasi. Sampai 6225, 6175 itu pun masih normal. Waduh, kalau gitu apakah sebaiknya sekarang waktunya jualan? Kalau menurut aku strategi buat BCA, BMRI yang valuasinya udah cukup mahal tuh, strateginya dengan cara DCA atau dollar cost averaging. Caranya gimana? Caranya ya kamu dengan menyisihkan sebagian uang dan nabung atau membeli saham tersebut secara bertahap sesuai dengan kemampuanmu. Strategi ini cocok banget diajarin buat anak-anakmu atau buat orang yang tidak terbiasa berinvestasi saham. Dimana aku kalau ngajarin ya teman atau saudara yang mereka baru mau mulai, aku ajarin dengan DCA. Ada cara kedua, cara yang sebenarnya digunakan oleh orang-orang kaya ya. Mereka sebenarnya kenapa mereka bisa jadi kaya ya, mereka belajar dan mereka bersabar gitu ya. Mereka udah tahu caranya gimana. Nah, tahukah Anda, saya sudah sering kali bilang bahwa portfolio Pinnacle bagian paling bawah adalah cash, kemudian di atasnya ada investing, kemudian trading. Trading ini sebenarnya kalau buat saya pribadi, trading ini saya gunakan untuk menghasilkan cash yang kembali saya putar, saya taruh di bawah. Kalau Warren Buffett menghasilkan cashnya dari mana? Dari perusahaan asuransinya atau Geico, tapi saya menghasilkan cash saya dari trading, dapat cuan, pindah ke bawah, cuan, pindah ke bawah. Nah, seringkali yang jadi kesalahan investor atau trader pemula adalah gak sabaran, gak bisa tahan ngelihat uang diem. Biasanya kalau ngelihat uang diem mau harus cepat-cepat langsung dimasukin ke saham atau instrumen yang bertumbuh tinggi. Itu manusiawi karena saya juga mengalami. Maka dari itu ketika mengambil keputusan investasi kita harus waras. Artinya gimana? Waras itu jangan terdorong oleh faktor-faktor yang membuat kita emosional. Misalkan kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan apapun, nggak boleh investasi didorong oleh faktor seperti itu. Nah, caranya biar waras nomor 2 adalah selain supaya kamu waras, kamu tuh nggak didorong oleh kebutuhan rumah tangga kayak bayar utang, lapas, segala macam. Berarti harus punya uang dingin dulu ya, yang pertama ya. Nah, cara nomor 2 adalah matematikamu harus jalan. Dulu saya berpikir bahwa cukup memperhatikan profil resiko. Asal hati nyaman, tenang, tentram, nggak apa-apa masuk di investasi saham segini, yang penting start small. Ya itu cara gampangnya. Tapi sebenarnya biar hatimu tenang, matematikamu harus jalan. Di M-Trade, M-Fast, kita tuh sebenarnya sedang merencanakan sebuah program baru untuk program wealth ya. Jadi bukan wealth management tapi wealth education. Bagaimana orang membangun fondasi keuangannya supaya benar-benar bisa jadi kaya. Nah, biasanya kalau orang-orang yang pemula itu ngejarnya cuan dari saham berapa persen, ajrut-ajrutan, kenceng-kencengan balapan persentage cuannya. Perhatikan, orang yang nggak kaya tapi kepengen cepat kaya, yang dikejar adalah
percentage cuan naiknya berapa banyak. Tapi orang kaya yang benar-benar kaya, ternyata mereka prepare cash. Dan Ray Dalio, kalian tahu Ray Dalio, dia adalah seorang investor ternama yang juga memberikan education buat tim Pak Prabowo ternyata ya di Hambalang secara online. Nah, Ray Dalio ini punya rumusnya adalah 1:3. Kata Ray Dalio, pertumbuhan saham selama bertahun-tahun di Amerika, dia lihat itu 3 kali dari obligasinya yang dia pakai adalah obligasi negara, pastinya Amerika ya. Jadi kurang lebih di Indonesia juga mungkin ya kurang lebih sama, atau mungkin ya beda-beda dikit angkanya, tapi Ray Dalio tuh ngajarin rumusnya 1:3 gitu. Nah, dan di saham ngajarinya juga gitu, berapa banyak uang yang ditaruhin di saham, berapa banyak uang yang dia taruh di obligasi, ternyata 1:3 juga gitu, kadang-kadang 1:4 ya. Jadi teman-teman mungkin angka ini tidak melulu jadi patokan, tapi dulu saya menyepelekan kayak investasi lain, apaan sih obligasi dapatnya segitu. Setelah seiring berjalannya waktu, melewati naik turun, gunung dan lembah, luar biasa sekali perjalanan investasi saya dari krisis subprime mortgage 2008, ditarik, dibanting, terus 2012-13 sempat mengalami juga bumpy 15-18, yang terakhir 2020 yang udah belajar banyak. Akhirnya saya mengambil kesimpulan saya harus menghormati ilmu yang dipakai orang-orang kaya ini. Nah, udah cukup saya kuliahnya tentang bagaimana membangun kekayaan dan mengatur aset alokasi atau portfolio Pinnacle tadi. Aku pengen lanjutin dengan beberapa saham yang terimbas positif dari kebijakan pemerintahan yang baru nanti. Kemarin saya udah bahas beberapa saham dari sektor perbankan dan dari sektor perumahan atau properti. Sekarang saya mau bahas saham yang terkait dengan sektor properti, yaitu saham semen. Pastinya bangun rumah pakai semen ya, nggak pakai daun. Terus kita juga mau bahas saham cat Avia yang udah lama banget nggak gerak, karena kalau bangun rumah pastinya butuh apa? Cat. Mari kita lihat untuk saham Avia dan juga beberapa saham semen. Kalau saham masuk FCA gimana? Makanya pilih saham yang punya fundamental atau technical bagus dan liquidity-nya juga bagus. Bukan cuman secara fundamental doang, tapi liquidity-nya bagus. 1:4 maksudnya gimana, Miss? Maksudnya gini loh, maksudnya kalau punya duit 1M ya, itu 300 jutanya di saham, 700 jutanya di obligasi. Buat apa? Buat ketika pas lagi crash 700 juta tuh bisa dimasukin di saham. Itu cara mereka gitu loh. Tapi terserah mau diikutin mau enggak, karena memang cara ini terkesan lambat dan slow banget. Nah, kalau Warren Buffett bilang, dia tuh bilang orang lain tuh nggak mau kaya lama, dalam tanda kutip lama, pelan-pelan gitu loh. Tapi cara Warren Buffett itu chart pertumbuhan kekayaan dia tuh kayak gini, naik dikit gini terus tiba-tiba melesat eksponensial gitu. Oke ya, saham bisa bikin kaya nggak? Tergantung bisa nggak belinya. Oke, aku akan lanjutkan dengan saham yang terkait dengan kebijakan pemerintah baru. Sebelumnya teman-teman yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Igoy aku namanya @ellenmay_official, dan aku sangat appreciate buat kalian yang rajin banget belajar setiap hari ya. Jadi kalian nggak akan miss satu bagian pun dari perubahan cycle. Ini juga sebenarnya yang aku lakukan dari dulu. Aku bikin kopi pagi dari tahun 2014, kemudian morning briefing dan sebagainya bersama tim aku, dan juga akhirnya sekarang ada live juga 4 tahun terakhir. Sebenarnya tujuannya tidak hanya untuk kalian, tapi juga untuk saya, bagaimana saya mendisiplin diri saya sendiri supaya bisa mengikuti cycle market ini secara keseluruhan, sehingga ilmu yang saya dapatkan dari Mr. Market ini lengkap. Lihat INTP ini bekas downtrend panjang, tapi tidak sepanjang, tidak sedalam Unilever, tidak sedalam Bukalapak ya. Jadi kita lihat untuk INTP ini dia turun sekitar 70-an%, 80% dari puncaknya. Ya, 76 sampai 80-an%. Nah, dari sini aku mengajak kalian untuk melihat secara top down. Jadi dari garis besarnya dulu, baru kemudian aku lihat untuk yang kecilnya ini bagaimana ya. Jadi perhatikan di sini. Ini
kita ngelihat bahwa bahwa M-Trade itu udah sempat dapat INTP ini dari angka 7075 dan sekarang ini udah dapat cuan sekitaran 11%. Ya, jadi di area saat ini, area sekarang ini closing 7.900 ini sebenarnya merupakan area yang rawan profit taking. Kenapa? Ya, karena di sini ada MA100 dan ada di sini garis di 8025. Mungkin kalau aku mau gambar, aku buat rectangle. Mana sih rectangle di sini? Oke ya, aku gambar kayak gini, aku kasih background warna style background, oke, kasih warna pink. Nah, ini adalah area resistance-nya. Mungkin warnanya aku ganti pink juga di sini biar samar-samar gini. Nah, ini adalah area resistance-nya sekitar 79 sampai 8.000 gitu ya. 79 sampai 8.000-an gitu. Oke, jadi what to expect dengan INTP dalam jangka pendek potensi akan ada normal correction atau ada turun sedikit yang menurut kami wajar. Kira-kira gambarnya kayak gini, dia bakalan turun sampai 7350, abis itu akan bisa lanjut naik lagi. Nah, patternnya sendiri secara volume buat INTP ini menarik loh. Pattern kayak gini ini pattern yang cenderung konvergen. Lihat di Igoy teman-temanku yang ada di YT dan di TokTok. Perhatikan di sini, ini belok ke atas, ini volumenya juga belok ke atas. Kemudian kita lihat untuk SMGR di sini. Ya, ini juga di M-Trade udah naik lumayan signifikan sejak di review buy pada 3 Oktober yang lalu sekitaran level harga 4040. Ya, jadi waktu itu di 2 Oktober ini sekarang udah naik 13,29%. Waktu itu kita nyolong start ya, belum breakout. Nah, kalau SMGR sendiri rawan profit takingnya sekitaran level berapa? 4580 sampai dengan level 4830, di mana di situ juga ada MA200. Temen yang di TokTok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya, Igoynya @ellenmay_official ya. Nah, perhatikan di sini apa yang sebaiknya kita akan lakukan untuk dua saham ini. Buat kalian yang punya boleh hold dulu, tapi kalau untuk yang belum punya mungkin sebaiknya wait and see dulu kalau kalian mau masuk ya. Dan dua saham ini lebih cocok untuk hold sebenarnya atau untuk investment. Nah, tapi kalau untuk saham ini sendiri gimana nih SMBR? Yang SMBR ini lebih cocok buat trading. Jadi kalau buat semen, saham-saham semen, kalian nanya mana yang bagus buat investing dan buat trading. INTP dan SMGR itu bagus buat investing, sedangkan kalau untuk lebih menarik buat investing SMBR untuk trading. Tapi bukan berarti tidak boleh trading di SMGR dan INTP juga ada pergerakan, cuman agak slow aja dibanding SMBR-nya atau semen batu raja. Nah, SMGR sendiri pendapatannya turun 3,64%. Sedangkan INTP naik 2%. Ya, jadi chartnya kira-kira kayak gini, aku mau share. Kayak gini. Teman-teman yang di TokTok yang di IT boleh ke Igo yuk biar bisa lihat chartnya. Nah, ini laba bersihnya dia turun sekitaran 72% buat SMGR-nya. Untuk INTP ini laba bersihnya turun 37%. But anyway, kenapa investor-investor pada beli saham ini? Karena melihat ke depan, forward looking. Jadi nggak kayak Benjamin Graham dulu yang benar-benar full ngelihat kondisi saat ini atau historical aja. Kebanyakan investor dan bahkan Warren Buffett sendiri sejak masuk tahun 1960-an, setelah beliau ketemu atau kenal dengan Charlie Munger dan Philip Fisher, mulai melihat pendekatan yang ke depan atau forward looking. Oke, teman-teman semuanya, aku mau bahas saham yang lain yang terkait dengan bahan bangunan, yaitu Avia. Sebelumnya komennya aku mau nyalain dulu biar kalian bisa lihat di sini. Dan seperti biasa, Ara tertidur di bawah. Mau lihat Ara? Ternyata dia melek. Ya, serem.
Oke, mari kita lanjutkan. Avia. Kita lanjutin Avia ya. Umur 3 tahun. Nggak dijodohin? Nggak. Kenapa? Mamanya posesif. Ara ketiduran dengerin saham. Oke, kita lihat Avia yuk. Kita lihat Avia ya. Avia ini udah lama banget sideways. Thanks Miss Ellen, SMGR profit banyak. Thank you-nya ke M-Trade Ibu. Thank you Ibu, sama-sama. Karena kerja tim, it's not Ellen aja ya. Jadi rame-rame ini yang ngecekin saham. Ara anak mami. Iya dong. Kemana-mana ngikut mami dong. Ya, kita lihat Avia ya. Avia ini trennya gimana? Di dalam jangka panjang, ini baru aja breakout. Baru aja breakout. Beberapa hari yang lalu tuh breakout terus balik lagi, breakout balik lagi. Breakout dari apa? Dari downtrend panjangnya. Ya, kirain anaknya. Emang anakku. Dari downtrend panjangnya. Pertanyaan, Avia sekarang di stage berapa? 1 atau 2, 3, 4? Oh, baru di 1 nih. Artinya belum uptrend dong. Kapan dia bisa dibilang uptrend jika breakout dari 515? Pertanyaannya, apakah tadi M-Trade nyolong start? Iya, nyolong start karena belum uptrend. Ya, jadi view-nya bisa agak-agak panjang di sini. Terus kembali lagi Avia ini juga mirip seperti INTP dan SMGR yang diawali dengan downtrend. Jadi naiknya mungkin nggak bisa kenceng ya, tapi pelan-pelan gitu loh. Ya, jadi alon-alon waton kelakon itu bahasanya orang mana sih? Orang Jawa Barat atau mana ya? Oke, aku pengen ngebahas beberapa saham properti di sini ya. Siapa yang punya pani di sini tulis pani. Yang belum punya saya nggak suruh kalian beli. Oke ya, siapa yang punya pani tulis pani. Yeay, kita cuan banyak, yeay. Cuan piro? Grok, Ara ngorok grok. 138 sampai 140%. Waktu Prani cuan 100% di sini meskipun dia turun. Kita belum review sell di M-Trade itu kita udah party. Internal kita udah party makan-makan. Ya, anyway. Sekarang naik tinggi, di review buy nggak? Wah, nggak sih. M-Trade nggak bukan tipe yang kita mau jualan terus suruh kamu beli, enggak gitu ya. Jadi ini kita tinggal ngehold aja. Jadi tinggal menikmati cuan aja. Pamer dong. Pamernya kenapa? Ini kinerja rame-rame, kinerja M-Trade bukan kinerja Ellen. Ya, jadi bukan Ellen semata gitu. Asri gimana? Hati-hati, asrinya divergen, harga naik, volume turun. Orang duwe rapopo, mu sehari aku juga ran duwe kok. Aku duwene saham yang lain ya. Jadi tidak semua saham naik itu kamu harus punya. Ingat fokusnya orang kaya adalah mereka terus menambah asetnya. Sehingga jika ada pertumbuhan saham yang tidak terlalu banyak, Warren Buffett tuh rata-rata pertumbuhannya 20%-an loh. Dan investor-investor gede itu mereka kadang-kadang mau pertumbuhan sekitar 30%, itu udah termasuk sangat besar sekali. Ya, jadi fokusnya mereka adalah menambah cash-nya. Oke ya. Dan investasinya mereka sangat realistik. Oke. Terus aku mau bahas saham yang jadi panik gimana? Tinggal ngehold aja, potensi jual aja, jangan dipaksa beli lagi, nggak, udah ketinggian, riskan ya. C1 catatan di HP kemarin yang belum di spill apa ya, catatanku di HP banyak sebenarnya. Next time aku akan spill ya, malam hari ini juga nggak bisa lihat HP lagi. Pani masih bisa masuk Ci? Oh nggak, jangan ya. CTRA ini baru aja breakout dan sideways, tapi gerakannya pelan-pelan. Jadi kalian jangan terburu-buru pengen cuan cepet-cepet ya, santai aja. Kalau nggak dapat pani itu nggak apa-apa kok. There is nothing wrong with you gitu ya. Yang penting portfolionya masih bertumbuh gitu. Terus BSDE ini dia retrace, gambarnya nggak kayak gini sih ya. Ini mungkin target dari pattern symmetrical triangle-nya dia gitu. Jadi bisa kayak gini. Sideways bisa naik kira-kira kayak gini. Ya, terus ini BSDE. Nah, kemudian bagaimana dengan saham properti yang lainnya? Coba pertanyaannya ditulis di kolom
question, nanti aku akan cek question boxnya yang ada di Igoi. P1 ini agak kemahalan. Kita habis profit taking P1. P1 ini kita habis profit taking sekitaran 14 sampai 25% ya, 14 sampai 25. Ini yang masih hold deh jangka panjang, masih hold. Ini yang jangka menengah profit taking 28 sampai 31%. Ya, jadi teman-teman, kinerja M-Trade gimana? So far sih belakangan ini banyak untungnya, tapi kalau kita ngelihat secara historical, ya secara frekuensi dan secara percentage gain juga masih tetap lebih banyak untungnya. Tapi sekali lagi, yang aku mau pamerin itu bukan kinerjanya yang memang sebenarnya aku cukup banggakan ya, aku bisa sangat banggakan sekali gitu loh. Tapi yang aku mau pamerin sebenarnya adalah bagaimana kita membuat materi edukasi yang sangat terstruktur, mudah dipahami dan tajam, serta day to day-nya di M-Trade kamu benar-benar dibantu, dibimbing, bisa tanya-tanya dan bisa dapat brief, morning briefing, day briefing dengan materi yang tajam pastinya. Adaro, ditanyain Adaro kapan nutup gap. Oke, mari kita bahas saham-saham sektor komoditas. Kabarnya gimana? Ya, teman-teman yang di JT, yang di Tok boleh ke Igoi. Oke. Adaro, aku mau ulang sekali lagi. Kalian pasti tahu yang udah nonton berkali-kali. Kalian pasti tahu ini patternnya tuh kan mirip banget kayak Pani ya. Pani tuh gini. Beda loh. Maksud aku bukan sama-sama persis plek, tapi patternnya kayak gini. Ini sideways di atas Adaro. Nah, jadi kalau kalian nanya beli di atas ini sudah sangat beresiko sekali dengan pattern apa nih? Pattern candle-nya sangat vertikal seperti ini ya. Jadi udah vertikal banget. Oke ya. Jadi udah vertikal banget, dekat resistance yang sangat kuat sekali. Intinya Adaro lebih ke wait and see dulu. Oke, terus aku mau bahas, ini ada yang nanya BRMS kok nggak pernah dibahas sih? Oke, kita akan bahas BRMS-nya. Ya, BRMS ini patternnya juga menarik ya. Dia hari ini breakout dengan volume transaksi yang tinggi, 2 minggu ini juga aktif. Wait and see dulu buat kalian yang mau beli biar sideways atau konsolidasinya agak panjang. Tapi ya, still hold aja kalau kalian yang masih punya. Mungkin profit taking itu waspada profit taking sekitaran 1-2 hari lagi untuk jangka pendeknya ya. Bumi Resources Mineral ini nyusul Bumi. Bakri kembali bangkit. Saham-saham Bakri ini bisa kayak Pani nggak sih breakout lagi? Bisa sih, cuman better nunggu sideways dikit lagi ya daripada ngejar yang udah naik tinggi. Mari kita lihat di PTBA ya. PTBA di sini ada beberapa sentimen yang positif ya jelang akhir tahun. Terus kemudian dia juga kayaknya ke depan bakalan dapat MIP. Ini sideways-nya ini masih bentuknya pennant gitu, pennant atau flag. Ini aku bisa ganti gambarnya jadi kayak gini. Sebenarnya ini masih relevan. Jadi masih bisa di watch buat PTBA-nya. Jadi dia lagi nunggu breakout aja sekitaran 3150. Kalau nggak breakout batasi resiko kalau jatuh di bawah 3020. Oke, terus kemudian selain PTBA ini ada saham Indi yang hari ini tadi juga naik ya. Jadi banyak saham sektor batubara yang hari ini juga tadi naik. Ini patternnya mirip banget kayak PTBA dan kita udah nunggu retracement-nya. Ini kemudian kita review buy tadi setelah retrace selama beberapa hari. Ini dia membentuk pattern pennant gitu. Jadi cukup menarik nih patternnya dari saham batubara. Sekarang kita lihat untuk harga batubara sendiri gimana. Newcastle Global Coal, Newcastle Coal Futures. Oke. Perhatiin di sini harga komoditas batu baranya lagi retrace aja dalam jangka pendek, jangka menengahnya naik. Terus kita mau lihat harga komoditi, harga oil yang kita liatin terus.
Ya, jadi ini turunnya udah semakin kecil, ada kemungkinan atau ada potensi dia akan mengalami pantulan atau technical rebound. Tadi di M-Trade kita udah review buy buat saham energi. Ya, teman-teman yang mau lihat chartnya ke Igoe @LNME_official. Oke ya. Energi perhatiin di sini. Ini juga kalau kalian perhatiin meskipun di sini bentuknya enggak sempurna ya. Bukan flag sempurna, tapi ini ada retracement yang kita juga udah tunggu beberapa hari terakhir. Jadi hari ini tadi kita buy saat pantulan, terus di sini juga ada Elsa yang hari ini tadi juga masih sideways, tapi kita bisa watch dengan harga minyak yang sudah turun lumayan signifikan. Medco juga kita bisa watch dengan harga minyak yang udah turun signifikan. Terus ada Raw Minerals Indonesia, ini kita masih watch juga. Jadi masih turun normal aja sampai level 1385 pun juga masih normal turunnya. Dan yang menarik ada saham yang diam-diam. Kalau misalkan kalian cari saham yang belum gerak, yang belum aktif ya, apa? Kita lagi suka cari saham yang belum aktif, yang belum gerak supaya bisa dapat cuannya banyak. Ini contohnya ada saham INKP. Cuman saham-saham yang kayak gini ini gerakannya cenderung lambat biasanya. Lambat tapi lebih pasti, atau naik cepat tapi agak ugal-ugalan. Pilih mana? Ya, semua preferensi, ada untung ruginya masing-masing. Dan hari ini NISP menyusul BNGA dan juga saham-saham sektor perbankan lainnya. Hari ini breakout dari resistance 1365 menjelang dilantiknya Pak Prabowo. Kita melihat bahwa beberapa saham dari sektor perbankan ini udah membentuk V-shape recovery dan udah mulai breakout gitu loh. Jadi untuk NISP juga berpotensi untuk lanjut menguat. Bagaimana dengan saham Bukalapak yang sudah kita tunggu selama beberapa hari terakhir? Masih normal-normal di sideways-nya yang normal di sini, retracement normalnya. Jadi nggak usah takut teman-teman semuanya. Basically saham-saham ini pada banyak yang patternnya lagi bagus meskipun dalam jangka pendek itu agak slow melo-melo. Pesan aku buat kalian yang belajar trading, setelah aku trading dari tahun 2007 sampai sekarang dan berinvestasi dari 2007 sampai sekarang, pernah juga di awal-awal trading, awal investasi itu bukan investasi, bukan trading tapi gambling. Nah, sampai sekarang aku trading dan investasi. Intinya ya, kadang-kadang kalian mungkin kelewat saham yang naiknya cepet, mungkin ada panik, kalian nggak dapat, atau ada saham apa yang kalian nggak dapat, itu nggak usah terlalu dipikir. Yang penting kalian pertumbuhannya secara jangka menengah panjang tuh sustainable. Dan yang lebih penting lagi, daripada kamu ngecekin rekomendasi sana sini, muter lihat rekomendasi si A, si B, si C, si D gimana. Paling penting banget sebenarnya adalah membangun fondasi belajar yang kuat. Jadi kamu ngerti beli saham tuh karena apa, ilmunya karena apa. Kenapa harus seperti itu? Ya saya balik. Masuk ke saham mungkin bisa dijawab tujuannya karena apa. Apakah masuk ke saham karena iseng, karena cari hiburan, iseng atau cari hiburan yang pertama, atau yang kedua mau kaya. Kalau saya sih mau yang kedua, meskipun dapat yang pertama juga. Tapi kalau udah mulai gemes kayak keisengan gitu ya, suka beli-beli saham, nggak bisa tahan ngelihat uang diem. Jadi kadang uang kita tuh harus diem loh. Kalau udah banyak saham yang naik, kita nggak bisa maksain duit itu kayak harus masuk ke saham terus. Kalau udah kayak gitu, itu berarti kita harus masukin duit ke portfolio yang lain. Kira-kira kayak gitu. Miss lompat ke tag MLPL mulai aktif. Oke. Kalau aku tagnya masih ngelihat ke ada saham tadi Bukalapak dan juga MTech ya di sini. Ini buat aku ini udah cukup gitu. Nah, jadi kalau MLPL atau multipolar, ini grup ini naiknya jerutan-jerutan banget sih. Emang bener aktif. Mungkin buat trading cepet, buat yang modal kecil mungkin bisa. But you have to be very careful di sini. Trading grup ini biasanya gerakannya liar banget. Jadi intinya kamu mesti tahu trailing stopnya di mana ya. Jadi kalau misalkan turun di bawah 102 itu batasi resiko. Kalau dia naik lagi, naikin terus aja trailing stopnya. Trailing stop tidak harus selalu pakai technical, kamu pakai percentage juga boleh. Intinya kamu harus tahu kapan waktunya berhenti ya. Kapan waktunya berhenti. Aku udah pernah ngalamin di forex, udah cuan banyak, habis itu nggak diambil,
hilang deh, kira-kira kayak gitu. Sebenarnya di instrumen apapun bisa terjadi, tapi kalau saham tuh sebenarnya paling jinak gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa buat kalian yang mau mulai berinvestasi saham, belajar di Investart tanggal 20 Oktober jam 7 sore. Daftarnya di emvest.id_live, ketik di browser kamu emvest.id_live. Nah, terus di sini teman-teman bisa klik tombol yang warnanya oranye-oranye ini. Oke, terus ada yang nanya GoTo gimana kabarnya? GoTo kan sektor teknologi juga, kok nggak dibahas? Oke, GoTo ini kita ngelihat ada efisiensi yang pastinya akan bagus untuk jangka panjangnya. Tetap pasti melihat perusahaan ini bisa cuan atau enggak, nomor satu itu dulu. Oh, kalau EBITDA disesuaikan gimana? Kalau kata Warren Buffett, EBITDA itu satu indikator yang agak bias lah ya. Jadi jangan lihat EBITDA, earnings before interest, tax and depreciation. Laba sebelum dipotong, sebelum dimasukkan faktor interest, bunga, tax pajak dan depresiasi. Jadi kayak nggak ada guna gitu loh, maksudnya jangan ngelihat itu gitu. Kita ngelihat dia potensi cuan nggak ke depan, jadi ruginya udah mulai semakin dikit. Nah, kalau kalian nanya patternnya gimana, untuk GoTo ini ada pattern reversal. Emang dia ada tanda-tanda dia akan mau balik ke atas, tapi buatku masih sangat spekulatif kalau masuk ke sini dengan nominal gede. Jadi kalau sama-sama kondisi saham itu sekarang lagi banyak yang mau naik, hampir dari semua sektor mau naik, ngapain sih ya beli saham kayak gini? Terus ada yang bilang PP Group dong, brand kayaknya oke. Menurut aku sih nanti dulu lah. Aduh, gimana ngomongnya ya, mau jelasinnya juga aku bingung. Oke, simpelnya timingnya belum cocok, timingnya belum oke gitulah. Aku nggak sentimen lah sama grup ini. Pernah juga kok saya dikasih cuan banyak dari BRPT sampai 3 digit atau ratusan persen dari tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah. Intinya ntar dulu deh ya. Brand mulai bullish. Aduh. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan hanya fokus pada saham yang mau naik, tapi kamu harus ngerti bagaimana mengukur resikonya ya. Jadi ini FTSE bilang, nggak tahu benar nggak, katanya wih ini floatingnya di bursa, free floatnya ini dikit, cuma 3%, keluarin. Wah, ini dikomplain nih, brandnya komplain ya sama mereka ya. Terus intinya sih aku nggak suka pattern kayak gini. Ini kalau misalkan nggak ada FCA, ini nggak ada FTSE, keluarin di sini ya, ini sideways di atas gitu loh. Mau naik pun naik sampai segimana pun ya aku nggak mau masuk lagi. Udah naik berapa persen, ribuan persen dari awal. Kan kayak Pani ya, Pani itu kita entry itu cuan banyak loh, 140%, tapi aku nggak suruh kalian masuk di level ini gitu loh. Kenapa? Ya secara realistis, rasional aja udah ketinggian. Kalau paket Pak ET jadi Erick Thohir, BUMN lagi, BUMN bakal lanjut Royal bagi dividen. Belum tentu sih, belum tentu. Kebijakannya Pak Prabowo mungkin bisa ganti. Yang jelas aku bakal lirik Tins. Aku lagi nunggu Tins jatuh nggak jatuh-jatuh gitu loh. Banyak yang bagus. Dah. Mau dirangkum gimana ya caranya ngerangkum ya? Banyak saham yang bagus yang ada di retracement gantian. Jangan hanya fokus pada yang breakout. Kalau kamu tidak dapat yang breakout, cari yang sekarang lagi retrace. Batu bara retrace dan baru mau breakout. Metals kita lagi nunggu retracement lebih lanjut. Banking sudah retrace dan baru mau naik lagi. Ya, intinya apapun sahamnya, yang paling penting kamu harus belajar dulu di Investart, belajar di emvst.id_live. Nah, ini tadi Dr. Maswan Arif. Pertanyaan bagus dari pemula. Miss, aneh pemula, kalau daily trading berapa target maksimal persen cuannya? 1, aku gak daily trading. Buat kalau kamu mau kaya, prepare cash, investing, tradingnya pun jangka menengah atau swing, dan kita tidak daily trading. 2,
trading, investing tidak boleh target. Itu satu-satunya hal yang kita tidak bisa target. Ini bukan kayak orang bisnis, kayak orang kerja, kita ngeflow, oke ya. Aduh, disclaimer ya. Oke, bye-bye semuanya. Tins tuh aku nungguin turun loh, bukan suruh kalian masuk sekarang loh. Pengennya sih nunggu dia turun lagi, tapi nggak turun-turun. Good night. See you. Breeze. Iya, kalau sampai hari ini sih ngelihat sideways-nya sih, pattern-nya sih cakep ya. Cuman M-Trade udah masuk beberapa hari kemarin. Di target malah psikologis bubar. Prinsipnya kita ngedance atau ngeflow aja ikut market, oke? Selamat malam, tambah jam lagi. Arahnya udah bobo nih, arahnya udah bobo. Mau lihat lagi, mau lihat arah. Nah, langsung bangun loh. Mau lihat, arah. ASI oke kok. Dia kalau nggak lagi habis bagi dividen, sekarang lagi di support. Arah, dicari anti uncle. Woi, nah, pipinya tuh gendut, bisa dicubit. Arah. Udah ya, good night. Dadah. Arah tahu. Lihat nih. Nggak mau lihat kamera. Dadah. Yang mau lihat arah ke tok-tok aja.